Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Nyatakan imanmu melalui pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutup kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Bapak Ibu, Israel baru saja keluar dari Mesir setelah 10 tulah ditunjukkan. Kemudian apa yang terjadi? Sekali lagi Firaun kembali berubah pikiran, sehingga mengejar Israel dengan pasukan berkuda. Posisi Israel terjepit karena di hadapan mereka terbentang lautan luas. Namun Tuhan membuka jalan dengan mukjizat, membelah laut yang membuat Israel bisa berjalan melalui lautan di tanah kering, sedangkan pasukan berkuda Mesir ditenggelamkan Tuhan, menutup kembali lautan yang telah terbelah tadi. Itulah mukjizat Tuhan membelah lautan. Mungkin ada yang bertanya daripada saudara, apakah mukjizat Tuhan masih terjadi saat ini? Kalau masih terjadi, mengapa masih banyak anak-anak Tuhan hidupnya bermasalah? Kita akan belajar satu hal tentang mukjizat. Mukjizat Tuhan sesungguhnya masih terjadi sampai pada saat ini, dan akan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Yang perlu kita pahami adalah Tuhan bisa membuat mukjizat seketika, tetapi Tuhan juga membuat mukjizat melalui sebuah proses. Coba saudara lebih teliti perhatikan perikop yang kita baca. Apakah laut terbelah tiba-tiba? Tidak, Bapak Ibu. Ada prosesnya, di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk mengulurkan tangannya. Kemudian semalam-malaman angin diperintahkan Tuhan untuk menguakkan laut Tebrau. Sementara proses itu terjadi, awan Tuhan turun sehingga membuat kegelapan terbentang antara jarak pasukan Israel dan pasukan Mesir. Mereka tidak bertemu. Ada waktu yang dilalui, ada proses. Barulah setelah lautnya terbelah,
Israel bisa berjalan melintasi laut di tanah kering. Memang benar ada kalanya mujizat itu terjadi seketika. Akan tetapi ada banyak sekali mujizat justru terjadi melalui proses iman. Mujizat terjadi dari rangkaian peristiwa-peristiwa. Saya ambil beberapa contoh. Mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada proses murid-murid mengumpulkannya. Ada proses saat Tuhan mengangkat roti dan ikan itu dan memohonkan berkat. Barulah mujizat terjadi. Contoh yang lain, peristiwa buli-buli minyak janda miskin. Ada proses di mana janda ini diminta untuk membuat makanan bagi hamba Tuhan terlebih dahulu. Ada proses di mana janda ini mengumpulkan tempayan-tempayan bersama dengan anaknya. Barulah ketika minyak itu dituang, mujizat terjadi. Dan selain ada proses, ada peran kita sebelum Tuhan menjadikan sebuah mujizat. Ini artinya lakukan bagian yang memang kita harus lakukan. Maka ketika kita melakukan bagian kita dengan setia, Tuhan melakukan prosesnya. Pemulihan pun bisa terjadi. Bahkan mujizat Tuhan sediakan. Inilah berita firman hari ini. Mujizat Tuhan terjadi melalui proses dan melibatkan kita juga. Hargai proses dan kerjakan bagian kita. Apapun pergumulan daripada umat Tuhan hari ini, yakin percaya Tuhan bekerja seturut waktunya. Bahkan mujizat Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau beracara atas kehidupan umat-Mu. Pagi hari ini firman-Mu mengajar kami untuk kami menghargai prosesnya Tuhan. Dan mengerjakan bagian kami. Selama kami mengerjakan bagian kami di dalam track-nya Tuhan, rancangannya Tuhan. Rancangan Tuhan pasti terjadi. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Bila kami masih melihat gunung di depan, bila kami masih melihat gunung-gunung masalah, kami masih melihat laut terbentang yang seakan-akan mustahil untuk kami seberangi. Masalah bertubi-tubi datang, seakan tidak kunjung selesai. Melalui perikop firman Tuhan hari ini yang kami renungkan bersama, kami diteguhkan bahwa itu semua dalam kendali Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami berharap, ajar kami mengandalkan Tuhan. Teguhkan iman setiap umat Tuhan yang sampai hari ini masih berdoa untuk pergumulan-pergumulan hidupnya, untuk keluarga, untuk keuangan, untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau terus teguh di dalam Tuhan. Karena Engkau beracara, bahkan mujizat Engkau sediakan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada jalan keluar bagi setiap pergumulan dari umat-Mu. Ada janji kemuliaan demi kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kami imani, kami percaya. Demikian kami berdoa. Sertai sepanjang hari ini langkah daripada umat-Mu memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Hargai proses, kerjakan bagianmu. Tuhan bahkan sediakan mujizat. Shalom.